Selamat pagi, Miss. Perkenalkan, nama saya Gaby Monica Bertarigan. Saya bersekolah di SMK Taruna Teknik Nusantara Medan dan saya dari kelas 11 3CA. Selamat pagi, Miss Tribudiarti Damanik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu struktur unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik merupakan inti-inti yang membangun sebuah karya sastra dari dalam. Jadi, unsur ini murni berada di dalam cerita. Sedangkan unsur ekstrinsik biasanya berasal dari pengarang atau kondisi sosial yang terjadi saat karya tersebut dibuat. Struktur unsur intrinsik. 1. Tema, bersifat umum dan general. Tema juga sering dipakai untuk mengarahkan kemana cerita pendek akan dibuat. 2. Tokoh adalah pelaku dalam cerita atau orang-orang yang terlibat di dalam cerita yang dibuat. Tokoh terbagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan pemeran pembantu. Macam-macam tokoh terbagi menjadi tiga, yaitu 1. Antagonis, 2. Protagonis, dan 3. Tritogonis. 3. Latar merupakan background cerita yang dibuat. Ada 3 jenis latar yang membangun cerita, yaitu 1. Latar waktu, 2. Latar tempat, dan 3. Latar suasana. 4. Alur cerita merupakan dari tahap perkenalan dan penanjakan klimis, anti klimis, hingga tahap paling akhir yaitu penyelesaian. Ada 3 jenis macam alur, yaitu 1. Alur maju, 2. Alur mundur, 3. Alur campuran atau alur maju mundur. 5. Sudut pandang adalah cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita, atau dari sudut mana pengarang memandang ceritanya. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang untuk membaca melalui cerita yang ia tulis. Ada pesan yang tertulis dan ada juga pesan yang tersirat, tergantung dari siapa yang membacanya. 7. Penggunaan atau gaya bahasa merupakan rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh pengarang untuk membuat ceritanya jadi lebih hidup dan tidak berkesan monoton. Misalnya dengan menambahkan majas, pemilihan istilah, atau dan lain-lain. Unsur ekstrinsik cerpen. 1. Latar belakang sejarah. Ini bukan merupakan bagian cerita, melainkan dari penulisnya. Sebuah cerita sangat dipengaruhi oleh latar belakang penulisnya, bagaimana seorang penulis hidup, dan lain-lain. 2. Latar belakang penciptaan. Latar belakang ini memiliki kaitan dengan tujuan cerpen itu dibuat. Misalnya seorang anak yang membuat cerpen untuk mengenang masa kecilnya. 3. Kondisi masyarakat. Sedikit banyak kondisi masyarakat pada waktu penulis menuliskan cerita mempengaruhi ceritanya, seperti pada masa peperangan, maka penulis mengekspresikan perasaannya di waktu tersebut. 4. Psikologis. Unsur ini berkaitan erat dengan kondisi psikologis dari penulisnya. Di sini saya akan mengambil contoh cerpen dari Arin dan Mimpinya. Arin dan Mimpinya. Arin berasal dari keluarga yang cukup harmonis, yang terdiri dari ayah, ibu, dan dengan 2 anak perempuan mereka, yaitu Arin dan Rati. Karena keterbatasan dana, sejak SMP Arin sudah bersekolah jauh dari orang tuanya. Dia tinggal bersama saudara keluarga ibunya. Seringkali ia merasa ingin bersekolah bersama keluarga, ibu, ayah, dan 1 adiknya. Tapi sayangnya, ia sudah terlanjur meminta kepada orang tuanya untuk tinggal dan bersekolah dengan bibinya, yang tinggal sangat jauh dari tempatnya berada. Arin sebenarnya tahu jika orang tuanya merasa keberatan, bukan karena dia harus tinggal bersama bibinya, namun karena mereka tidak mampu untuk mensekolahkan Arin di sana. Arin pun bimbang dan ragu. Di satu sisi, dia ingin kumpul lagi bersama orang tuanya. Di sisi lain, dia tahu ayahnya tak punya uang untuk menyekolahkannya. Hari demi hari berlalu, Arin semakin rindu kepada keluarga kecilnya.
Tak jarang dia selalu menangis hingga larut malam. Bibi Arin pun menyadari apa yang Arin rasakan saat ini. "Kamu kenapa, Nak?" tanya bibinya. "Aku baik-baik saja kok, Bu Le. Aku hanya sedang kelelahan," jawab Arin. Sebenarnya bibinya pun sudah mengetahui apa yang sedang Arin rasakan, tetapi dia tak mau menambah beban Arin saat ini. "Nak, Bibi akan selalu mendoakanmu. Bibi juga akan selalu mendukung apa yang ingin kamu lakukan. Berusahalah dan giat untuk mendapatkan keinginanmu," nasihat bibinya. Setelah mendapatkan nasihat itu, Arin menjadi semangat. Meskipun Arin belum membicarakan masalah kepada bibinya, ia tahu bahwa bibinya akan selalu mendukungnya. Adapun tema dari cerpen yang saya ambil adalah penantian, usaha, dan doa. Karena di situ Arin dan mimpinya selalu setia menahan kerinduannya kepada keluarga kecilnya dan selalu berusaha untuk menggapai impiannya dan tidak pernah lupa untuk berdoa. Tokoh dari cerita tersebut yaitu ayah, ibu, Karin, adik Karin, dan bibi Karin. Karin memiliki watak penyabar, baik hati, dan rela tinggal di rumah bibinya karena orang tuanya tidak mampu untuk menyekolahkannya. Bibi Karin memiliki watak baik hati dan pengertian karena dia selalu mengerti perasaan Karin dan selalu mendukungnya. Dalam cerpen Arin dan mimpinya, mereka menggunakan alur maju. Adapun latar yang digunakan dalam cerpen tersebut yaitu latar tempat, yaitu di rumah bibi Karin dan di rumah keluarga kecil Karin. Adapun sudut pandang yang digunakan dalam cerita tersebut yaitu sudut pandang orang ketiga. Gaya bahasanya menarik dan mudah dimengerti oleh si pembaca. Adapun amanat yang dapat diambil dari cerpen yang berjudul Arin dan Mimpinya adalah jangan mudah menyerah dan tetap semangat, selalu berusaha, dan tidak lupa untuk berdoa karena di balik kesusahan pasti ada jalan untuk menuju keberhasilan. Kan struktur unsur ekstrinsiknya yaitu nilai moral adalah kita harus berusaha, sabar, dan tidak lupa berdoa meskipun sedang berada dalam kesusahan. Dan nilai sosialnya adalah kita harus merundingkan bersama ketika harus mengambil keputusan sehingga saling sepakat dan tidak terjadi perbedaan pendapat, apalagi bisa mengakibatkan pertengkaran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dalam pengucapan kata, intonasi, dan pemaparan materi yang saya sampaikan, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya tutup dengan selamat pagi.